Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di penetapan proximat, yaitu penetapan kadar karbohidrat metode Loew-Scroll. Oke, dasar prinsipnya adalah polisakarida dihidrolisis dengan asam klorida membentuk monosakarida atau glukosa. Nah, polisakarida yang nanti dipraktekkan di lab adalah mie instan ya, atau kita bisa juga sebut dia pati. Gitu. Lalu dia dihidrolisis ya. Dihidrolisis itu artinya dia dipecah ya, molekulnya dipecah. Polisakarida atau pati itu kan molekulnya besar ya. Nah, ini dipecah sama siapa? Sama asam klorida, membentuk molekul-molekul yang kecil yaitu monosakarida ya. Dalam hal ini molekul kecilnya itu adalah glukosa. Gitu ya. Jadi ibaratnya kita punya pati itu terdiri dari glukosa kayak gini, banyak banget ya guys. Nah, ini bakalan sorry ya, itu bakal dipecah gitu. Nah, ini dipecah gitu guys ya. Jadi nanti dipecah jadi kayak gini gitu ya, jadi sendiri-sendiri gitu ya, terputus ikatannya. Membentuk apa? Nah, ini membentuk glukosa sebanyak ya puluhan atau ratusan kali gitu guys ya. Nah, lalu dioksidasilah dia dengan larutan Loew ya. Jadi glukosa ini dia dioksidasi ya anak-anak. Perhatikan kalimatnya, dia dioksidasi dengan larutan Loew yaitu CuO. Nah, membentuk asam glukonat. Ya, ini harusnya asam glukonat, salah tulis ya, asam glukonat. Sehingga larutan Loew mengalami reduksi. Jadi dia ibaratnya ini ada glukosa sama ada Loew. Nah, glukosanya itu dia teroksidasi gitu ya, Loew-nya itu terreduksi ya, mengalami reduksi gitu guys. Maka kalau dibikin keterangan, sifat dari glukosa adalah reduktor gitu, betul ya. Kalau sifat dari Loew berarti oksidator ya. Kalian kalau mengingat ada huruf O nya aja. Nah, ini ada huruf O berarti oksidator. Oke. Nah, selain itu nama lain dari glukosa selain reduktor, sifat dari reduktor glukosa ini orang sebutnya seringkali gula pereduksi. Jadi ibaratnya glukosa ini bersifat sebagai gula pereduksi, gula pereduksi. Oke, lalu guys, apa tadi? Larutan Loew mengalami reduksi dari CuO ya, dari Cu2+ gitu ya, menjadi Cu2O ya, menjadi Cu2O. Ini kayaknya harusnya kurang ya. Sehingga larutan Loew mengalami reduksi dari CuO atau Cu2+ menjadi Cu2O atau kita sebutnya dengan Cu+ gitu ya. Nah, ini Cu+ dapat dari mana? Ini bisa dibilokskan kayak gini ya anak-anak ya, seperti biasa gitu. Jadi dia +1 ya, menjadi Cu+, tereduksi. Oke. Nah, Cu2O ini adalah berupa endapan merah bata. Oke. Nah, kelebihan larutan Loew atau CuO direduksi ya. Jadi kan larutan Loew-nya ini ditambahkan kemudian bereaksi dengan glukosa, betul ya. Nah, cuman guys, Loew-nya ini banyak gitu loh. Jadi kayak dia ditambahkan secara berlebih sengaja. Nah, nanti Loew yang tersisa atau Loew yang tidak bereaksi dengan glukosa, atau misalnya glukosanya udah habis gitu ya, jadi Loew-nya masih ada yang tersisa gitu ya. Nah, kelebihan Loew atau kita kenal dengan Loew sisa itu direduksi dengan larutan kalium iodida. Jadi ini dilanjutinlah sama Ki gitu ya. Jadi sekarang yang sebelah sini bukan lagi glukosa tapi Ki ya, ketemu sama Loew sisa gitu ya. Kemudian membentuk ini dalam suasana asam, membentuk imin gitu. Lalu imin teroksidasi menjadi I2 ya. Ini nanti intinya kalau sudah di tahap ini yang sudah pakai Ki dan seterusnya, itu dia sudah masuk di titrasi iodometri yang dulu pas kelas
11 ya. Itu anak-anak. Jadi prinsipnya sama. Untuk iodometrinya itu sama. Ya, yang berbeda tuh yang agak di atas sini aja ya. Oke. Nah, terus apa tadi? Kelebihan larutan LUF atau CuO sisa tadi direduksi dengan larutan Ki dalam suasana asam sehingga ion iodida atau imin dari larutan Ki teroksidasi menjadi I2 gitu. Oke. Jadi sorry, ini langsung jadi I2 ya anak-anak. Ini langsung jadi I2, jadi enggak. Oke. Guys, ini tahapan reaksinya satu kali ya. Jadi dari Ki langsung ke I2 ya. Gitu. Nah, selanjutnya I2 itu bakalan dititrasi dengan natrium tiosulfat Na2S2O3 ya. Gitu. Oke deh. Paham ya sampai sini gitu. Nah, terus lalu dilakukan pengerjaan belangko. Ya, belangko ini gunanya sebagai apa, Kak? Kenapa harus pakai belangko? Nah, belangko ini untuk tahu LUF totalnya gitu ya, guys ya. Untuk tahu LUF totalnya itu ada berapa. Kalau sampel ini kan nanti ditahunya LUF sisanya toh. Dari pengerjaan sampel kita tahunya LUF sisa. Kalau dari pengerjaan belangko kita tahunya LUF total. Gitu, guys. Sehingga nanti kalau ditanya LUF yang bereaksi ya tinggal dikurangi aja, yang total dikurangi yang sisa, kayak gitu anak-anak ya. Oke. Nah, untuk reaksinya adalah C6H10O5 N kali. Nah, ini adalah polisakarida atau dalam hal ini berarti mie instan ya atau pati, ditambah H2O, ini maksudnya adalah dihidrolisis. Oke. Dengan HCl ya, ini dengan HCl membentuk NC6H12O6, berarti ini membentuk glukosa sebanyak N kali ya. Misalnya ini 100 ya, berarti ini juga 100 glukosa, kayak gitu anak-anak ya. Nah, setelah terputus atau terhidrolisis gitu membentuk glukosa, maka selanjutnya glukosa ini dioksidasi ya dengan LUF yaitu CuO. Reaksinya C6H12O6 ditambah 2CuO menjadi C6H12O7 atau asam glukonat ditambah Cu2O. Nah, ini berubah jadi Cu2O ya, guys ya. Oke. 7 7 8 6 7 ya, benar ya. Jadi dia akan membentuk asam glukonat C6H12O7 ditambah Cu2O. Ini endapan merah bata. Coba nanti dicek ya kebenarannya ini asam glukonat benar enggak strukturnya seperti ini. Struktur rumus molekulnya, oke. Nah, kemudian setelah dia ini mengalami redoks ya, di sini prosesnya adalah redoks. Ya, harus diingat bahwa glukosanya ini mengalami oksidator, berarti dia oksidasi. CuO nya mengalami reduksi ya, reduksi jadi endapan merah bata atau Cu2O. Nah, endapan merah bata ini bukan endapan merah bata ini, tapi CuO ini, CuO yang nggak kepake ya, CuO kelebihan LUF atau sisa lah ya kita ngomongnya, itu kita reaksikan dengan 4Ki dengan H2SO4 ya. Ini sama ya, CuO ini sebagai oksidator, berarti dia mengalami reduksi, tapi jadinya ini reduksinya berupa bukan Cu2O tapi Cu2I2, dan Ki nya mengalami oksidasi membentuk I2 gitu ya, mengalami oksidasi dari biloks negatif 1 ke biloks 0 ya anak-anak ya. Nah, setelah membentuk I2 inilah yang akan dititar dengan tio gitu ya. Dan untuk K2S4 ini perannya sebagai suasana asam pada titrasi iodometri ya gitu. Nah, kemudian nanti I2 direaksikan dengan natrium tiosulfat membentuk Na dan Na2S4O6 seperti reaksi iodometri dulu ya. Oke. Nah, perhatikan anak-anak, untuk komposisi LUF apabila ditanyakan ya, yaitu adalah terdiri dari CuSO45H2O tentunya ya. Terus ada natrium karbonat anhidrat
Terus juga ada asam sitrat monohidrat. Jadi di sini ada CuSO45H2O, asam sitrat dan natrium karbonat. Jadi nggak tahu ditanya atau enggak, cuman ya kita harus tahu ya kalau komposisinya tuh itu gitu. Oke. Kemudian kita coba ke cara kerjanya dulu. Untuk cara kerja yang pertama, Erlenmeyer yang digunakan dalam praktikum karbohidrat ini adalah Erlenmeyer asah ya anak-anak ya. Kenapa yang asah Kak? Karena dia mau dilakukan, dia itu mau dipasang dengan pendingin tegak. Jadi kayak dia mau dipasang dengan pendingin tegak kayak gini loh. Jadi supaya ini tuh rapat gitu. Kalau dia yang biasa, Erlenmeyer biasa kan nanti licin ya gitu. Jadi supaya rapat, jadi pakai asah. Nah ini Erlenmeyer asah yang digunakan ya anak-anak. Terus ini ditimbang 2 gram, sampelnya adalah mie instan. Terus nanti dilakukan reflux ya, dilakukan reflux. Nah reflux ini adalah apa ya guys ya, reflux ini kita mendidihkan sesuatu, tapi mendidihkannya di ini ya, di water bath gitu. Jadi kita mendidihkan sesuatu tetapi kita nggak mau airnya tuh hilang, ngerti nggak? Kalau kita mendidihkan sesuatu itu kan seringkali airnya itu menguap dan tiba-tiba nanti habis, betul? Nah tapi kalau reflux ini kita mendidihkan sesuatu tapi nanti airnya tuh tetap segitu gitu ya. Nah kenapa jadi ilustrasinya itu adalah seperti ini. Kita punya sampel di sini, terus kita taruh pendingin tegak, terus nanti di sini disambungkan di keran ya, ada keran, ini ada proses pendinginan. Nggak tahu ini pakai keran atau enggak ya kalian ya anak-anak, sepertinya pakai tapi ya aku nggak tahu. Intinya dia ya di sini pendinginnya di sini. Jadi nanti ini tuh ada selang keran di sini. Nah nanti airnya masuk ke sini, masuk di area sini Ci. Jadi ini dia di dalam sini Ci, airnya anak-anak kayak pendinginnya gitu, air keran Ci. Nah nanti sampel kalian tuh menguap ke sini, terus nanti dingin lagi toh. Nah itu akan mengembun lagi, netes lagi ke sini. Jadi makanya nggak hilang airnya ya, atau larutannya tuh intinya larutannya tetap gitu volumenya. Oke. Nah jadi kita tambahkan sampelnya tadi, kita tambahkan 25 ml HCl 3%. Ini gunanya sebagai untuk menghidrolisis ya, hidrolisisnya pakai HCl, dididihkan dengan water bath ya. Ini proses pendidihan ini ya supaya cepet aja, hidrolisisnya supaya cepet. Terus juga kalau pakai water bath ini supaya nggak gosong ya sampelnya ya, supaya nggak gosong gitu. Kalau water bath kan pertama dia panasnya nggak yang ekstrim, nggak yang langsung kena si wadah. Terus juga suhunya itu 100 derajat Celcius sesuai dengan suhu didih air ya. Jadi dia suhunya stabil gitu loh guys, tidak yang ya intinya seperti itu. Nah untuk proses ini berlangsung selama 2 jam ya, sampai terhidrosis sempurna. Biasanya ini 2 jam ya, tapi nggak tahu nanti di lab berapa jam, tapi kayak harusnya sih 2 jam juga ya. Terus habis itu didinginkan ya, ini didinginkan dengan cepat ya, bisa pakai ember gitu, ember yang isinya air. Nah proses pendinginan ini untuk menghentikan hidrolisis, jadi untuk menghentikan proses hidrolisis gitu, kayak ya betul, untuk menghentikan proses hidrolisis. Kemudian kita tambahkan indikator PP, NaOH 3,25% sampai netral, dan CH3COH 3% sampai suasananya asam. Nah penambahan NaOH ini berfungsi supaya, kan ini penambahannya tadi pakai HCl lumayan banyak 25 ml ya. Nah berarti kan kita butuh NaOH supaya netral. Kenapa harus netral Kak? Karena loop scroll itu harus dalam kondisi netral ya. Loop scroll itu pekerjaannya harus netral. Oke, makanya dia pakai NaOH. Terus indikator PP ini untuk petunjuk apakah dia udah netral atau belum ya. Nah biasanya kalau sudah netral itu berarti dia sudah berupa merah muda seulas gitu.
ya. Merah muda seulas biasanya itu udah netral. Nah, tetapi kalau apa ya, untuk menghindari kelebihan NaOH, takutnya kita nambahin NaOH tes terus kayak nggak sadar merah muda seulas, tapi kan bisa jadi NaOH-nya kelebihan 1 tetes atau 0,5 tetes gitu kan. Nah, untuk menghindari agar sifatnya nggak yang basah banget juga, itu kita tambahkan asam kembali ya. Tapi asamnya ini asam lemah sih guys, bukan yang asam kuat kayak HCl ya. Jadi asam lemah CH3COH 3%. Nah, ini katanya tadi harus netral kak, kenapa diasamin lagi? Nah, sebenarnya betul harus netral, cuman ini diasamkan lagi dengan asam lemah ini untuk jaga-jaga supaya nggak yang basah juga gitu, karena kan kalau basah nggak boleh ya. Jadi kalau basah nggak boleh, makanya harus jaga-jaga ditambahkan asam asetat gitu. Toh juga asam lemah, jadi dia nggak yang mengobrak-abrik gitu ya. Pokoknya aman lah ya dia ya gitu. Suasananya sampai sedikit asam ini ya, sedikit asam, nggak yang asam banget juga. Oke, terus dimasukkanlah mereka ini ke labu ukur 250, dihimpitkan, dihomogenkan ya. Terus habis itu disaring. Nah, setelah disaring nanti dipipet sampelnya itu sebanyak 10 mili yang dari sini ya. Jadi nanti dari labu ukur ke pipet volumetri 10 mili itu ada faktor pengencerannya, faktor pengenceran sampel ya nanti ya, yaitu yang besar bagi yang kecil, 100 bagi 10. Oke, lalu ditambahkan 25 mili luf ya, tambahkan batu didih dan pendingin tegak ya. Sama ini dilakukan reflux lagi untuk yang kedua kalinya ya anak-anak ya. Tapi untuk reflux yang kedua kalinya ini cuma 10 menit sih ya. Nah, ini batu didih ini supaya meratakan pemanasan. Oke. Nah, untuk pendingin tegak ini sama kayak tadi fungsinya ya. Di sini pakai, oh ya, ini tadi pakai pendingin tegak ya by the way anak-anak ya, prosesnya ya. Supaya bisa netes lagi, bisa mengembun. Oke. Nah, jadi itu pakai pendingin tegak juga. Terus dididihkan di water bath sama persis kayak tadi prosesnya, cuma dia cuma 10 menit ya. Kalau tadi kan 2 jam. Nah, ini 10 menit, tapi 10 menit itu terhitungnya dimulai saat mendidih. Jadi kalau sudah mendidih baru di stopwatch 10 menit. Oke. Nah, sampai dengan endapan merah tidak terbentuk lagi. Biasanya kalau udah 10 menit itu udah nggak terbentuk lagi ya. Oke. Nah, didinginkan di bak air, ditambah 15 mili KI 20%. Jadi ini langsung didinginkan gitu ya anak-anak. Sama berarti ini untuk menghentikan tapi ini bukan hidrolisis ya, tapi ini adalah redox, untuk menghentikan reaksi redox ya. Jadi di tahap ini dia redox ya anak-anak ya, sampel yang ketemu luf ini prosesnya redox. Nah, habis itu kalau sudah ditambahkanlah KI ya, ini udah masuk di ranah iodometri, harusnya kalian sudah tahu ya. 15 mili KI, 25 mili H2SO4 suasana ya itu. Kalau KI ini untuk supaya melepas I2 gitu ya. Nanti I2 nya itu dititar dengan tio. Terus kalau sudah mendekati kuning seulas ya, kuning muda, itu dikasih kanji, habis itu dititar pakai tio lagi. Aku nggak tahu ini warnanya apa ya guys, tapi kalau dari teori iodometri yang zaman dulu sih dia warnanya kuning muda ya kalau nggak salah ya gitu. Oke, jadi kanjinya kayak biasa ya, ditaruhnya di pertengahan pas mendekati titik akhir C. Oke, nanti dia disebut sebagai amili. Oke, nah lanjut ke blanko. Kalau untuk blanko sama dia pekerjaan blanko tuh sama kayak sampel ya, kecuali hidrolisis ini kan nggak ada, memang kan nggak ada sampelnya toh, jadi nggak pakai hidrolisis yang 2 jam. Jadi dia langsung ke sini. Nih pemipetan 10 mili sampel. Nah, tapi di sini sampelnya diganti dengan Aquades. Jadi 10 mili Aquades, 25 mili luf, sama persis semuanya. Dan ini juga pakai pipet volumetri semuanya. Batu didih, pendingin tegak, dididihkan di water bath 10 menit, dimulai saat mendidih. Nah, tetapi di sini perbedaannya adalah nanti dia tidak terbentuk endapan merah bata ya, karena memang tidak ada sampelnya gitu. Oke, lalu didinginkan di bak air seperti biasa, ditambahkan 15 mili KI, 25 mili H2SO4, 25% ya. Dititar dengan tio, kanji, dan tio lagi. Oke. Nah, untuk ini B mili, ini dalam hal ini berarti volume B ini adalah volume luf yang total.
gitu ya. Blanko itu setara dengan volume loop total. Kalau A mili ini setaranya dengan volume loop yang sisa gitu anak-anak ya. Nah, oleh karena itu nanti rumusnya adalah Blanko dikurang sampel gitu. Jadi Blankonya nanti volumenya lebih besar. Kenapa? Ya karena I2-nya loopnya kan full total, nggak kepake Ji. Jadi nanti titrasinya bakalan lebih besar mililiternya. Oke, ya nanti mililiter Blanko dikurang mililiter sampel dikali NTIO dibagi dengan 0,1. NTIO ini maksudnya NTIO yang sudah distandarisasi ya anak-anak ya. Ingat standarisasi TIO pakai asam oksalat ya kalau nggak salah ya, natrium tiosulfat. Sorry guys, salah. Natrium tiosulfat distandarisasi pakai kalium dikromat atau kalium iodat ya. Intinya ini sudah distandarisasi. Terus nanti tinggal dibagi 0,1 N ya. Nah, ini adalah apa ini Kak? Ini rumus apa ini? Ini adalah rumus militio 0,1 yang digunakan. Jadi militionya itu dikonversi dalam rumus seperti ini guys. Untuk apa itu Kak militio ini? Kepake buat apa? Nah, kepake buat nyari miligram glukosa. Jadi pertama kita itu dari titrasi itu kita taunya militio ya anak-anak ya. Nah, militio ini dikonversi ke dalam miliglukosa. Mililiter dikonversi ke miligram glukosa karena dianggap setara ya. Nah, ini di cara konversinya itu dari tabel Louf. Ini kita mengambil cara konversinya itu dari tabel Louf gitu. Tabel Louf ya. Kita coba lihat di sini, misal hasil kita dari militio itu ini 15,30. Nah, kita tinggal lihat tabel Louf-nya 15,30. Ini ya, kalian tinggal lihat yang di sini 15,30 kan berarti berada di sini ya, antara 15 dan 16. Betul? Nanti kalian konversi ke miligram glukosa. Jadi kalian ngelihatnya tabel yang sebelah sini. Yang 38,5 sama 41,3 ya. 38,5 sama 41,3. Betul ya? Kayak gini. Nah, untuk ini nanti rumusnya jadi nanti ditulis 15 15,3 sesuai hasil hitungan, terus 16, terus ini dikasih masuk sesuai tabel. Nah, setelah itu kalian selisihkan ya guys, yang tengah dengan yang atas, yang bawah dengan yang atas, diselisihkan. Jadi yang A di situ berarti 0,30, yang B nya berarti 1. Betul ya? Kalau yang C berarti X dikurang 38,5, yang D berarti nggak tahu yang D berapa, intinya dikurang. Oke, terus nanti tinggal rumusnya adalah A bagi B sama dengan C bagi D. Jadi tinggal dibagi A per B sama dengan C per D. Nah, A nya kasih masuk berarti 0,3 per 1 sama dengan C nya itu X min 38,5 per D. Nah, D nya sebentar ya, aku cekkan lapelengnya. Ini nah ini ya guys, jadi dia adalah 2,8. Coba kita lihat di sini, dan dia adalah 2,8. Nanti tinggal dikali silang ya. Jadi 0,3 dikali 2,8 sama dengan X dikurang 38,5. Betul ya, 0,3 dikali 2,8 X dikurang 38,5. Betul, jadi nanti kayak gitu. Nanti tinggal hitung X nya seperti biasa. Oke anak-anak. Nah, kalau sudah miligramnya ditahu, kita tinggal masuk di persen karbohidrat dengan rumus FP dikali miligram tadi dikali 0,9. Ini adalah faktor konversi dibagi dengan bobot sampel ya. Bobot sampelnya dalam bentuk miligram juga. Oke, sudah, kita tinggal kasih masuk faktor pengencerannya tadi ya, yang dari sini mana tadi ya, faktor pengencerannya mana tadi ya, di bawah sini ya anak-anak, di caker ya, ini 10 ya, faktor pengencerannya 10. Nanti tinggal dikali miligram glukosa yang dapat dihitung dari nilai X ini. X ini setara dengan miligram glukosa ya. Nah, ini dikasih masuk nanti hasilnya, terus dikali 0,9 dibagi dengan bobot sampel kalian. Kalian tadi nimbang berapa gitu ya, tapi harus dalam bentuk miligram.
terus dikali dengan 100 ya. Nah 0,9 itu dari mana Kak? Yaitu konversi dari MR pati, karena kita mau nyari karbohidrat berarti kita mau nyari pati ya. Berarti MR pati dibagi MR glukosa, yaitu 162 bagi 180 yaitu 0,9 gitu ya guys ya. Nah untuk kalau mau nyari MR nya manual ini rumusnya ya, C6 pati itu C6H10O5, kalau glukosa C6H12O6 ya. Jadi ini intinya kehilangan air, ini kehilangan air, glukosa yang kehilangan air itu jadi pati, hanya hilang 2 jadi 10 ya, hanya hilang 1, O nya hilang 1 jadi 5 ya, makanya dia C6H10O5. Oke gitu ya.